Salam damai Kristus. Perkenalkan, nama saya Tri Dan saya Vina dari lingkungan Santo Benedictus Paroki Villa Melati Mas, Gereja Santo Ambrosius. Hari ini kita merayakan pesta nama Santo Benedictus, seorang kudus luar biasa yang jejak hidupnya masih terasa sampai zaman kita. Sebelum kita lanjut, mari kita satukan hati dalam doa supaya kita mampu mendengarkan sabda Tuhan dan belajar dari teladan hidup Santo Benedictus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau memanggil banyak orang kudus untuk menjadi saksi-Mu di dunia. Kami mohon, bukalah hati kami agar mampu menangkap sabda-Mu dan meneladani hidup Santo Benedictus yang setia mengabdi kepadamu. Teguhkanlah kami agar semakin berani hidup suci dan menjadi pembawa damai di tengah dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Benedictus lahir sekitar tahun 480 di Nursia, Italia, dalam keluarga bangsawan Romawi. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kerinduan mendalam untuk mencari Tuhan dan berusaha menjauh dari pengaruh dunia yang bisa menyesatkan hidupnya. Saat beranjak dewasa, Benedictus meninggalkan Roma karena merasa muak dengan gaya hidup kota yang penuh kebebasan dan godaan. Ia memilih hidup sebagai pertapa di sebuah gua di Subiaco, menjalani hari-harinya hanya dalam doa dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Kesederhanaan dan kebijaksanaannya menarik banyak orang. Benedictus pun mulai membimbing para murid rohani dan kelak menjadi pendiri komunitas biara yang melahirkan tarekat Benediktin, yang dikenal dengan moto Ora et Labora, berdoa dan bekerja. Di Subiaco, Benedictus mendirikan 12 biara kecil, meski tidak semua orang menerima kepemimpinannya. Pernah ada sekelompok biarawan yang mencoba meracuninya karena menganggap aturannya terlalu keras. Namun, menurut kisah, cawan berisi racun itu pecah seketika saat Benedictus membuat tanda salib di atasnya. Sekitar tahun 529, Benedictus pindah ke Monte Cassino dan mendirikan biara yang menjadi pusat iman, pendidikan, dan budaya di Eropa. Ia wafat pada 21 Maret sekitar tahun 547, menurut tradisi sambil berdiri di depan altar usai menerima komuni kudus, dan dimakamkan di Monte Cassino bersama saudara perempuannya, Santa Scholastica. Santo Benedictus dikenal karena spiritualitasnya yang berakar pada doa, kerja, dan kebersamaan. Moto terkenalnya, Ora et Labora, berdoa dan bekerja. Hidupnya menjadi kesaksian bahwa keseimbangan antara hidup rohani dan kerja sehari-hari sangat penting. Ia menulis aturan Benedictus, sebuah pedoman hidup biarawan yang menekankan ketaatan, kerendahan hati, dan cinta persaudaraan. Aturan ini kelak menjadi salah satu fondasi kehidupan religius di Eropa. Santo Benedictus juga terkenal sebagai pribadi yang penuh pengorbanan dan sabar dalam menghadapi kesulitan. Banyak mukjizat terjadi lewat doanya, menandakan kesatuan mendalam antara dirinya dengan Allah. Santo Benedictus dihormati sebagai bapa para biarawan di Barat. Ia menjadi pelindung biarawan, pelajar, arsitek, insinyur, dan orang-orang yang sedang menghadapi pencobaan rohani. Gereja menghargai jasanya yang luar biasa dalam memperkokoh iman Kristen di Eropa. Dalam dunia yang hiruk-pikuk, Santo Benedictus mengingatkan kita untuk tetap setia menjaga keseimbangan antara doa, pekerjaan, dan kebersamaan keluarga. Kita pun diajak menjadi saksi Kristus dari rumah kita sendiri, mulai dari meja makan, ruang doa, karya pelayanan, hingga dukungan kita pada pendidikan iman. Semangat Ora et Labora bisa kita wujudkan, misalnya dengan memulai hari bersama doa keluarga, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan selalu menolong sesama. Segala sesuatu yang kau lakukan, serahkanlah kepada Tuhan, dan rancanganmu akan terlaksana.
Sahabat-sahabat terkasih, kiranya kisah hidup Santo Benedictus menginspirasi kita untuk selalu mengutamakan doa dan perbuatan kasih. Tak harus dimulai dengan hal-hal besar. Cukup dengan langkah sederhana seperti berdoa bersama keluarga, bekerja dengan sepenuh hati, dan menolong sesama di sekitar kita. Semoga api semangat untuk menjadi saksi Kristus tetap menyala dalam diri kita. Setia dalam hal-hal kecil dengan meneladani semangat Santo Benedictus dalam setiap aspek hidup kita. Mari kita bagikan vlog ini kepada orang lain, agar semakin banyak umat terinspirasi untuk hidup kudus. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga lewat teladan Santo Benedictus, kita dikuatkan untuk mengabdi kepada Tuhan dengan hati yang tekun, sederhana, dan penuh sukacita. Menjadi saksi kasih Kristus dimanapun kita berada. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Mulai 1, 2, 3. Selamat pesta nama Santo Benedictus.